Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di YouTube Disa Putri Apsari. Di video kali ini dan kesempatan kali ini, saya bakal ngebahas nih teman-teman tentang manajemen K3 juga, tapi fokusnya di perusahaan, yaitu di PT Wijaya Karya atau disingkat dengan Wika, yang teman-teman pasti udah pernah melihat kalau misalkan di jalan raya, kalau ada lagi pembangunan jalan tol atau pembangunan suatu gedung, pasti ada yang namanya logo Wika ini gitu. Oke, baik. Di sini merupakan juga salah satu pemenuhan mata kuliah manajemen K3 dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Hanafi, SAP MSI. Kenalin juga, aku Disa Putri Apsari dari Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Yogyakarta. Oke, mungkin kita lanjut ya teman-teman. Nah, di pokok pembahasan kita kali ini, yang pertama ada program K3 di PT Wika itu kayak gimana. Terus juga nanti ada teknologi dan alat K3 yang dipakai oleh PT Wika, dan tipe kecelakaan kerja yang terjadi di Wika, kerugian dan penanggulangan kecelakaan kerjanya itu seperti apa di Wika, ada resiko bahaya fisik dan psikologis, ada juga penyakit akibat kerja, ada P3, aplikasi K3 perkantoran dan IT, serta ada sistem manajemen K3 di perusahaan PT Wijaya Karya. Oke. Yang pertama ada program K3 di PT Wijaya Karya. Yang pertama ada Safety Healthy Environment atau disingkat SEE. Nah, yang kedua, tentunya setiap perusahaan ada yang namanya Standard Operating Procedure atau SOP. Nah, dari kedua ini yang familiar yang kita ketahui yaitu SOP ini. Jadi di PT Wijaya Karya juga menerapkan SOP sebagai bentuk program K3 agar karyawan-karyawan di perusahaannya itu bisa terjamin kesehatan keselamatan kerjanya. Untuk yang Safety Healthy Environment atau disingkat SEE merupakan salah satu program yang terus-menerus dilakukan oleh PT Wijaya Karya yang meliputi pencatatan jam kerja, pelatihan K3, nanti juga ada rapat rutin K3-nya dicatat, kayak gitu. Nanti ada pencatatan keselamatan kerjanya juga, ada pemeriksaan kesehatan, sampai dengan pelaporan K3 para pekerja di proyek tertentu. Nah, di sini terlihat ya teman-teman ada foto-foto atau gambar-gambar pelaksanaan di lapangan para pekerja PT Wijaya Karya, bagaimana mereka menerapkan program Safety Healthy Environment itu dalam rangka untuk menjaga karyawan-karyawannya agar melindungi dari kecelakaan kerja. Oke, yang kedua pokok pembahasan kita tadi ada teknologi dan alat K3 yang digunakan oleh PT Wijaya Karya. Di sini, di PT Wijaya Karya dibedakan dua alat pelindung diri untuk melindungi kecelakaan kerja bagi para pekerja. Yang pertama ada APD basic, yang kedua ada APD khusus, teman-teman. Nah, yang APD basic itu meliputi helm, sepatu boot, rompi, kacamata. Nah, kalau helm ini melindungi area kepala para karyawan, para pekerja agar terhindar atau meminimalisir lah istilahnya, meminimalisir ketika ada kecelakaan atau hal-hal yang tak terduga seperti drone jatuh ataupun terkena bangunan yang rubuh, itu bisa melindungi kepala dengan helm ini. Terus juga ada sepatu boot yang teman-teman juga sering lihat, sepatu boot, terus nanti juga ada rompi. Rompi yang dipakai oleh para pekerja itu kenapa sih teman-teman ada garisnya itu, line-nya itu, nah itu ternyata rompi yang dipakai oleh para pekerja proyek yang ada garis lainnya itu menunjukkan kalau misalkan para pekerja ataupun karyawan bekerja di tengah malam hingga larut malam, mereka masih tetap kelihatan, teman-teman. Jadi ketika malam, garis lainnya itu akan menyala kayak gitu, mengikuti warna si rompinya. Misalkan kalau warna rompinya oranye, mereka akan bersinarnya itu agak oren-orenan. Kalau misalkan rompinya hijau, itu akan ke hijau-hijauan selanjutnya kayak gitu. Nah, yang ketiga, atau yang terakhir, yang keempat, APD basic-nya itu yaitu kacamata. Nah, kalau kacamata udah familiar juga untuk melindungi mata dari terhindar bakteri atau
debu yang masuk kan kalau misalkan di proyek-proyek kayak gitu banyak-banyak partikel-partikel ya teman-teman yang bisa membahayakan mata. Nah, APD besi kacamata ini juga salah satunya untuk melindungi mata tersebut. Yang kedua, itu ada APD khusus. Nah, kenapa sih disebut APD khusus? Nah, APD khusus ini memang harus dan wajib dipakai oleh para pekerja atau karyawan proyek, khususnya di PT Wijaya Karya ini. Yang pertama ada respirator. Apa sih respirator? Nah, respirator itu seperti masker, teman-teman, tapi ada dua macam masker yang sering dipakai oleh PT Wijaya Karya ataupun proyek-proyek pada umumnya. Yang pertama, masker yang lepas, yang berbahan katun. Yang kedua ada masker yang sekali pakai, kayak gitu. Nah, itu berfungsi untuk melindungi area mulut. Yang kedua ada self-contained breathing approach. Nah, kalau kayak itu seperti baju sih teman-teman, itu untuk melindungi tubuh agar terlindungi dari hal-hal yang tak terduga tadi dari kecelakaan kerja di lingkungan proyek. Yang ketiga ada full body. Full body itu seperti jas hujan, tapi bukan jas hujan teman-teman. Jadi alat pelindung diri yang dipakai oleh para pekerja yang khusus di bidang-bidang tertentu dan di lapangan ketika mengerjakan suatu proyek. Yang keempat, itu ada face shield. Teman-teman juga pasti udah tidak asing lagi dengan kata face shield atau barang face shield, karena memang 2 tahun kemarin juga kita sering memakai yang namanya face shield untuk melindungi area muka ya teman-teman, agar tidak terkena debu atau virus atau kuman yang akan menerka bagian muka kita, kayak gitu. Nah, selanjutnya ada sarung tangan. Sarung tangan ini ya ada yang berbahan kain, ada yang berbahan plastik, tergantung dari indikator para pekerja itu fokusnya lagi mengerjakan apa, teman-teman. Tapi di PT Wijaya Karya itu menyediakan semua jenis sarung tangan. Sarung tangan ini tentunya untuk melindungi dari hal-hal juga yang berbahaya, misalkan benda tajam atau bahan kimia, kayak gitu, dan untuk melindungi daerah tangan, lengan, jari, kayak gitu. Yang terakhir ada alat pelindung telinga. Alat pelindung telinga ini juga terbagi menjadi dua, teman-teman. Alat pelindung telinga yang benar-benar khusus untuk menutupi telinga, ada juga hanya untuk menutupi lubang telinga, yaitu earplug. Nah, earplug itu ya hanya beda di ukurannya saja kalau misalkan dibandingkan dengan penutup telinga yang pada umumnya. Seperti itu untuk teknologi dan alat ketiga yang dipakai di PT Wijaya Karya. Oke. Selanjutnya ada tipe-tipe kecelakaan kerja yang sering terjadi di PT Wijaya Karya nih teman-teman. Yang pertama ada kecelakaan ringan. Kecelakaan ringan yang sering terjadi di PT Wijaya Karya yaitu seperti terpeleset lantai, terus juga kaki terbentur beton, terus ada yang mengakibatkan memar, luka memar, terus ada juga yang termasuk dengan kecelakaan ringan para pekerja yaitu seperti muntah-muntah. Selanjutnya ada kecelakaan sedang nih teman-teman yang terjadi di PT Wijaya Karya. Seperti tangan terbentur pipa, mata terkeram gram besi, kepala tertimpa triplek atau tertimpa bahan-bahan yang di proyek, kaki tertusuk paku, terkena sangatan aliran listrik, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada kecelakaan berat yang tertimpa bata ringan setinggi 2 meter, atau ibu jari yang terjepit besi, itu kan juga salah satu kecelakaan berat ya teman-teman, bisa mengakibatkan putusnya jari atau patahnya ibu jari. Itu merupakan ketiga tipe kecelakaan kerja yang sering terjadi di PT Wijaya Karya. Untuk kerugian dan penanggulangan kecelakaan kerja di PT Wijaya Karya, yang pertama tahapannya controlling. Controlling itu mengontrol seluruh bidang kerja, yaitu termasuk proyek, segala macam. Tentunya juga kerugian ini mengakibatkan dampak yang negatif bagi pihak si PT Wijaya Karya maupun si karyawan atau pekerja yang tertimpa oleh kecelakaan kerja itu sendiri. Nah, di kerugian ini juga banyak kerugian yang ditimpa seperti kerugian material, kerugian psikologis kayak gitu. Nah, maka dari itu PT Wijaya Karya juga harus controlling supaya bisa meminimalisir adanya kecelakaan kerja itu dalam rangka penanggulangan kecelakaan kerja.
Selanjutnya ada risk containment audit. Jadi di audit nih, setelah dikontrol, diaudit, dan tentunya di PT Wijaya Karya juga menerapkan berbagai titik-titik aman di seluruh lokasi proyek agar para karyawan atau pekerja tuh tahu, oh titik aman ketika saya bekerja tuh di mana itu sudah disediakan oleh PT Wijaya Karya. Itu sebagai bentuk penanggulangan kecelakaan kerja. Selanjutnya ada resiko bahaya fisik dan psikologis. Resiko bahaya fisik tentunya kan PT Wijaya Karya ini memang fokusnya di pembuatan bahan ya, kayak bahan cor untuk jalan tol atau jembatan, kayak gitu. Fokusnya ke beton ya, kayak gitu untuk infrastruktur fokusnya. Nah, resiko bahaya fisik karena berhadapan dengan mesin-mesin yang berat, juga mempunyai potensi bahaya fisik seperti tertimpa bangunan atau bahan-bahan proyek, atau juga nanti bahaya buat fisiknya itu bisa jari sobek atau jari putus, itu bisa terjadi karena mesin-mesin yang berat tadi. Kalau untuk resiko psikologis yang kemungkinan terjadi di PT Wijaya Karya itu seperti para pekerja pasti mengalami trauma ketika mereka terhadap oleh kecelakaan kerja. Misalkan tertimpa, drown, ataupun terputus jarinya karena alat-alat, itu juga termasuk traumatik dapat muncul ketika para pekerja telah mengalami kecelakaan kerja di lingkungan proyek PT Wijaya Karya. Selanjutnya ada pertolongan pertama pada kecelakaan. Itu PT Wijaya Karya setiap kantor atau wilayah proyek infrastrukturnya dilengkapi dengan fasilitas kesehatan yang tentunya juga mempunyai kualitas yang baik, yang memadai, dan di fasilitas kesehatan itu tentunya terdapat kotak pertolongan pertama pada kecelakaan yang berisikan obat-obatan, terus juga nanti ada obat luar, obat dalam, dan setiap fasilitas kesehatan atau klinik di setiap kantor di wilayah proyek infrastruktur itu terdapat dokter ya teman-teman. Jadi ada dokter yang standby selalu untuk mengantisipasi kalau ada para karyawan itu mengalami kecelakaan kerja. Yang kedua, PT Wijaya Karya itu adanya medical check up nih yang selalu dirutin dilakukan. Ada yang pertama itu medical check up yang dilakukan setiap tahun sekali untuk para pekerja yang memang khusus untuk ditangani, dan ada yang khusus untuk sebagai medical check up biasa saja kayak gitu. Tapi itu harus tetap dilakukan setiap setahun sekali oleh PT Wijaya Karya. Adapun penyakit akibat kerja yang tadi kita sudah sebutkan tipe-tipe kecelakaan kerjanya, ini ada penyakit nih akibat kerja teman-teman. Yang pertama ada kepala berat, juga ada memar-memar bagian tubuh karena memang tersentuh atau ya terdampak dari akibatnya mesin-mesin berat tadi. Terus juga ada tergelincir mungkin karena wilayah proyek yang licin atau yang lainnya. Terus juga ada nyeri sendi dan lecet-lecet sebagai kecelakaan kerja yang tipe ringan. Oke, yang selanjutnya ada pengaplikasian K3 dan IT di PT Wijaya Karya nih teman-teman. Yang pertama tentunya PT Wijaya Karya selalu memasang banner SOP di setiap wilayah proyek infrastruktur. Selain itu, PT Wijaya Karya juga selalu dan tetap harus memasang setiap wilayah proyek dengan memasang poster K3, panduannya seperti apa, terus juga menghimbau untuk para karyawannya tetap mematuhi dan memakai APD sesuai dengan anjuran, seperti itu. Terus juga untuk di wilayah kantornya harus dipasang ventilasi udara agar sirkulasi udaranya baik untuk para karyawan. Tentunya juga harus ada kaca kedap suara agar suara tidak keluar dan mengganggu pihak karyawan yang ada di dalam kantor. Selanjutnya untuk di kantor juga tentunya PT Wijaya Karya juga menghimbau dengan melakukan ergonomi perkantoran, seperti sosialisasi ergonomi perkantoran itu seperti apa, menggunakan komputer yang baik itu seperti apa, postur tubuh yang baik ketika berhadapan dengan komputer itu bagaimana. PT Wijaya Karya dengan senantiasa selalu menerapkan
dan mensosialisasikan ergonomi perkantoran di setiap wilayah proyek. Dan yang terakhir ada sistem manajemen K3 nih teman-teman yang diterapkan oleh PT Wijaya Karya yang tentunya sistem manajemen K3 ini sudah sesuai dengan ISO. Nah, sudah sesuai dengan standar. Dan yang pertama ada menetapkan kebijakan keselamatan yang tentunya untuk memastikan nih komitmen manajemen perusahaan PT Wijaya Karya terhadap penerapan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Yang kedua, menerapkan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja secara efektif di dalam perusahaan dengan mengembangkan kompetensi dan mekanisme pendukung yang diperlukan untuk mencapai kebijakan, tujuan dan sasaran keselamatan dan kesehatan kerja. Yang ketiga, PT Wijaya Karya juga sudah mengukur, memantau, dan mengevaluasi kinerja yang tadi sudah linier dengan program K3-nya, yaitu adanya program SI tadi, untuk melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan. Yang terakhir, PT Wijaya Karya juga sudah meninjau dan meningkatkan secara terus-menerus penerapan SMK 3 untuk meningkatkan kinerja keselamatan dan kesehatan kerja dan mempertahankan zero incident. Nah, PT Wijaya Karya ini mengedepankan untuk mempertahankan tidak adanya kecelakaan kerja di wilayah proyek ketika para pekerja bekerja di infrastruktur, agar sebagai tujuan tahunan perusahaan untuk semua praktik bisnis sebagai reputasi perusahaan juga. Seperti itu, teman-teman. Itu dia yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan kalau ada pertanyaan, boleh teman-teman diketik di kolom chat ya, teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.